Ini sensor temperatur bermasalah, terjadi hubungan singkat, nggak terlalu loncat-loncat ya. Nanti saya betulin. Ini bisa-bisa di sana ada putarannya, bisa dilihat lurus terus naik turunnya nggak ada. Oke, sudah bagus ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sedulur. Kembali lagi di Lembur Malam. Oke, kali ini saya akan mereview sebuah alat bantu kerja saya, scanner motor injeksi ya, tapi mohon maaf saya belinya yang harga ya tergolong murah ya. Kalau scanner itu tergolong murah ini ya, merek ini ya, Zodiac Pro M100 ya. Apa bacanya kebalik saya ya? M100 ini ya, Zodiac 100 Pro. Oke, ini ya, kalau pokoknya kalau scanner itu bisa dibilang murah lah. Kalau ini murah, universal buat semua motor Honda Yamaha. Oke, langsung saya buka saja gambarnya apa aja ya. Ini cocok sekali untuk bengkel-bengkel yang masih merintis ya, seperti saya ya. Semua yang punya bengkel pasti pengen bengkelnya besar, tapi itu butuh perjuangannya. Seperti saya, bengkelnya masih ya namanya juga di kampung. Jadi kalau mau beli yang mahal-mahal itu belum sampai. Pengen sih pengen, tapi belum sampai. Oke. Ini Zodiac 100 Pro. Ini sudah support untuk Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki ya. Dapat, ini dapat banner juga. Ini banner untuk teman-teman pengen lihat nanti kalau udah dapat ini kan bisa dipajang di depan bengkel ya. Wah, kan jadi bengkelnya gaya ya. Wah, udah punya scanner. Wah, lumayan. Oke ya. Oke, kabelnya lengkap ya. Ini kabel buat tes aki juga bisa. Tes aki perlu teman-teman ketahui, untuk scanner ini kan bisa uji aki juga ya. Tes kesehatan aki juga bisa. Ini kabelnya komplit. Untuk kabel DLC-nya ini untuk Yamaha yang 3 pin Miyuji, terus Vixen juga masih pakai ini. Terus ini KTM Euro 5 Kawasaki Suzuki GSX. Satunya Yamaha 4 pin. Terus Honda Yamaha 3 pin, Vespa, dan Yamaha 3 pin lagi. Wah, banyak banget Yamaha versinya ya. Oke, terus scannernya ini ya, untuk tampilannya sesuai harga, dan yang penting fungsinya ya. Yang penting kita fungsinya. Yang penting alat ini membantu kita dalam sebuah pekerjaan kita ya. Dan ini manual booknya. Waduh, mohon maaf sekali lur, ini bahasa Inggris jadi saya sulit sekali untuk menjelaskan ke teman-teman semua ya. Pokoknya ada manual booknya, tapi di sini bahasa Inggris. Nanti saya pelajarin saja sambil di Google Translate ya. Oke, sekarang yang penting ini perkenalan aja ya buat teman-teman pemula ataupun yang sedang merintis bengkel. Ini alat membantu banget ya. Karena apa? Dengan harga cuma sekitar 2,5 juta ya, 2,5 juta atau sampai ada yang 2,7 ya, itu ada. Pokoknya masing-masing toko masing-masing harga, gitu aja ya. Dan untuk kelengkapannya ini sudah paling full lengkap ya. Oke, terus dapat apa lagi tadi ya? Oh, ini kabel USB ya. Ini kabel USB untuk ke laptop, nggak tahu mungkin untuk apa ya,
update ya, untuk update software atau yang lainnya. Ini belum saya pelajari juga nanti. Terus di sini, oh ya, ini dapat memori juga. Memorinya saya ambil pakai apa ya? Berapa giga kita dapat memori? Sekarang saya akan coba tes untuk pembacaannya aja dulu ya. Ini ada satu motor, kebetulan motor temen ya. Orang di bengkel masih nginep, jadi saya untuk tes pembacaan aja ya. Oke sedulur, sekarang perakitan kabelnya dulu aja ya, karena kita mau pengetesan di Honda, jadi pakai cari soket yang Honda dulu. Di sini udah ada tulisannya. Mana sih ya? Oh ini Honda ya, yang ini ya Honda. Terus kabel main ya, oh salah, kabel main ini. Ya ini yang ini ya, yang kalau di tulisannya ini ada main tes kabel ya. Colok saja, terus kita kunci dulu supaya nggak lepas, nanti sewaktu pengetesan lepas kan ya ngerepotin ya lun. Oke, kita sedikit kencangkan saja. Terus kita sambung kabel di RC yang ada Hondanya, kalau kita mau ngetes Honda ya. Wah, mana yang tadi ya? Oh, satunya. Wah, kacau ini. Wah, grogi saya nih lur. Oh, ini sama ini dipasang ke sini. Setelah masuk baru kita kunci pakai bautnya ini. Oke, seperti ini ya. Udah. Mana ya? Rangkainya ini ya. Di sini ada yang Honda kalau mau ngetes Honda. Di sini kita copot dulu menopengnya yang lancip ya. Kita review produk ini, apakah datanya bagus. Oke, Honda ini ya. Oke, sudah ditancapkan. Usahakan untuk kabelnya ini jangan gantung ya, takutnya kalau gantung itu biasanya kan yang namanya soket tuh kan koneknya kurang bagus kalau ada gantungnya ya. Oke, setelah seperti ini kontak kita hidupkan. Untuk tampilannya seperti ini teman-teman semua. Wah, ini bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia. Ini bisa dirubah ke bahasa Inggris juga ya. Oke, untuk pertama ya, kalau teman-teman pertama beli ini kan kadang bahasa Inggris, ada yang bahasa Inggris ya, belum disetting ya. Jadi masuk ke mendirikan ini yang logonya gear ini ya, lalu tekan enter. Oke. Bahasa, kita set bahasa, misalkan mau bahasa Inggris. Misalkan yang teman-teman jago bahasa Inggris silakan pakai bahasa Inggris. Mana bahasa Inggris, malah nggak ada ya, ini atas. Tinggal tekan oke saja kalau mau bahasa Inggris. Tapi sekarang saya bahasa Indonesia aja ya, karena saya juga nggak pinter kalau bahasa Inggris. Oke, bahasa Indonesia aja. Kita masuk ke diagnosa, tekan enter tengah. Oke, kita cari Honda. Oh, ke sana ya. Nah, ini udah Honda ya. Yang ini Honda. Kita tekan oke. Terus kita cari Indonesia, karena motor ini motor Indonesia ya, rakitan Indonesia. Kita cari mereknya, merek Hondanya, karena ini Beat FI, jadi kita cari Beat FI. Ini Beat FI 110, tekan oke. Menghubungkan.
Informasi ECU adalah kode ECU-nya ya, kita cek. Nah, misalkan mau beli ECU baru, ini kodenya. Versinya ini. Misalkan teman-teman mau beli ECU baru. Oke, kita ketekan kembali. Kembalinya, ini tulisannya apa sih? ESC ya. Back. Terus pertama kita kalau servis motor kan pasti membaca kode kerusakan ya. Kita baca kode kerusakan dulu. Pembacaan tampilan DTC itu adalah artinya itu kode kerusakan pada saat ini. Ya, kalau yang bawahnya yang ini sejarah kerusakan adalah sejarah, namanya sejarah itu kenangan ya. Jadi motor ini sudah kenangannya apa saja yang pernah rusak itu sejarah kerusakan. Kalau kita pembacaan kode kerusakan yang pembacaan tampilan DTC yang atas ya. Kita tampilkan, oke. Tidak ada kode kerusakan terbaca. Oke. Kita tekan kembali, oke. Sejarah kerusakan tidak ada juga karena ini motor sudah diservis ya. Oke, kembali lagi kita menghapus kode kerusakan. Nah, ini untuk menghapus kode kerusakan nanti saya akan coba buat teman-teman semua ya nanti ya. Sekarang saya mau pembacaan tampilan data dulu ya. Ini yang penting kita kalau servis motor kan pasti ini yang sering terjadi kan ini ya. Kita pakai ini ya. Ini. Putaran mesin 0. Karena ini motor belum hidup. Temperatur mesin saat ini 43 derajat Celcius. Bentar, ada tamu. Siapa? Oke, lanjut lagi sedulur. Tadi ada tamu. Lanjut ya. Ini putaran mesin karena mesin belum dihidupkan jadi masih 0. Temperatur mesin 43 derajat Celcius pada saat ini. Bukaan gas masih 0. Injektor juga masih 0 karena motor masih mati. Waktu pengapian masih min 20 karena motor masih mati. Tegangan aki, temperatur mesin, bukaan gas. Ini biasanya ini ya untuk TPS ya. Bukaan gas ini untuk TPS yang ini. Jadi kalau setting ini bit ini standarnya emang di 4, berapa gitu ya, 0,4 berapa itu standarnya bit. Tapi kalau untuk vario biasanya di angka 5 kalau nggak salah. Untuk vario di angka 5. Ini pun kalau bit pun disetting angka 5 lebih enak kalau versi saya, apalagi untuk bit straight ya. Enak disetting ke angka 5. Kalau enggak 0,5,7 kalau nggak salah. Itu biasanya setting itu. Oke, lanjut. Sekarang saya mau hidupkan motor dulu. Aduh, mana sih kontaknya ini? Oh iya, yuk. Oke, setelah teman-teman sebelum menservis ya, ini sebelum menservis biasanya saya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Sebelum diservis kita lihat dulu datanya seperti apa dan nanti bisa dibandingkan. Putaran mesin pada saat idle atau langsamnya itu standarnya di 1500 sampai 1600. Ini ya sedang ya, mencapai mau ke 700 ya. Oke, kita lihat dulu aja waktu pengapiannya. Waktu pengapian itu ini 15 derajat. Nah, kita tekan enter untuk melihat stabil enggak. Tekan OK. Nah, teman-teman perhatikan grafiknya. Untuk grafik yang bagus, idle-nya itu harus ini garisnya lurus terus. Paling bagus lurus, ada naiknya sedikit. Tapi kalau ini terlalu loncat-loncat ya. Nanti saya betulin. Ini bisa-bisa di sana ada putarannya di throttle bodinya itu ada untuk memutarnya ya. Besar kecilnya masuknya angin ya. Ini nanti diputar di sana. Oke. Ini saya coba putar dulu nanti. Ini grafiknya agak acak-acakan ya. Bisa dilihat.
Nah ini udah lurus sekali ya. Nah ini udah bagus sendiri ya, karena mesin tadi baru hidup kali ya. Nah ini ada turunnya tapi sedikit, naik turun sedikit. Nah ini naik turunnya terlalu banyak ya. Oke, saya akan coba turunkan dulu supaya teman-teman bisa lihat nanti kalau yang standar yang bagus seperti apa untuk grafiknya. Oke, saya kembalikan dulu. Dan teman-teman, ini di putaran mesin dirubah sampai nanti di angka sekitar 1500-an ya. Benar? Gimana ya? Kamera saya putar ya, sambil memutar baut setelannya ya. Oke, ini di 1500-an. Saya coba cek untuk waktu pengapiannya, tekan enter. Oke. Wah ini naik turun nggak jelas ini. Saya ulangi. Turun. Ini udah stabil ya segini ya. Lebih banyak ratanya daripada naik turunnya. Syukur-syukur teman-teman bisa setting sampai ini benar-benar lurus semua dari awal sampai terakhirnya. Itulah pertama kali cek teman-teman ini sewaktu sebelum di servis ya. Ini sama TPS biasanya. Nah itu ada turunnya lagi sedikit. Ada penurunan lagi sedikit. Oke, kita tes. Masih ada turunnya lagi. Karena ini sangat berhubungan dengan enaknya mesin ya. Oke, saya ulang sekali lagi. Tuh, lupain. Putaran mesin ini di angka 1800-an. Coba saya cek pengapiannya. Harusnya rata semua. Karena motor injeksi itu nggak boleh langsam terlalu kecil ya. Nah ini udah bagus ya teman-teman semua ya. Bisa dilihat lurus terus, naik turunnya nggak ada. Oke, sudah bagus ya. Kembali lagi kita cek yang lainnya. Untuk bukaan gas, ini karena belum digas ya. Coba digas. Jalan. Terus yang paling penting biasanya ini bukaan gas. Terus ini bukaan gas yang atas ini itu haruslah 0. Ya, harus 0 ya.
Karena apa? Ini kan koinnya ya. Kalau ini terbuka nanti bermasalah juga. Bandang-bandang biasanya bukaan gas terus udah ya. Temperatur mesin RPM-nya ini kalau cari rata grafiknya ini di 1700-an baru grafiknya rata. Di bawah itu masih naik turun. Oke, ini untuk tegangan aki. Oke, udah kita keluar. Kita cek apa lagi ya? Oh ya, ini tadi belum ya, ini semua ya. Dalam posisi seperti ini kita geser ke arah kanan. Nah, ini sensor sensornya, debit BBM, pompa BBM, artinya full pump on dalam kondisi on karena mesin hidup, standar samping dalam posisi off karena mesin masih hidup, starter switch off, benar, relay starter off, mode ketinggian ini nggak terbaca kalau mesinnya hidup. Oke, jadi alat ini cukup membantu ya, sangat membantu, kalau menurut saya sangat membantu. Oke, saya matikan dulu. Oke, tadi udah kita coba untuk pembacaannya, sudah bagus ya. Dan ini membaca kode kerusakan tadi sudah, menghapus kode kerusakan. Misalkan teman-teman habis servis, habis lain-lain, pasti di sini ada kode kerusakan. Mencabut kabel pun termasuk kode, terbaca kode kerusakan. Oke, sekarang kita tes alat ini. Bener nggak mau membaca ya? Sekarang saya tes dulu. Membaca kode kerusakan. Oke, pembacaan tampilan di DC saat ini tidak ada kode kerusakan ya. Sejarah pun nggak ada ya. Tidak ada kode kerusakan terbaca. Oke. Sudah, dan kita tes dulu. Saya mau cabut kabel EOT-nya. Nanti pasti akan terbaca kode kerusakan. Sebentar, saya akan cabut dulu. Oke teman-teman, sudah saya cabut. Sekarang kita membaca kode kerusakan. Ini sensor temperatur bermasalah, terjadi hubungan singkat, nggak terpasang karena ya. Oke, kembali terus sejarah kerusakan sama pasti. Nah ini kalau di reset pun nggak mau karena belum dipasang. Jadi kita kalau udah tahu seperti ini, kita betulin dulu, kita lihat dulu di motornya, betulin, baru di reset di sini. Oke, saya pasang kembali, terus saya reset. Nanti aja. Jadi kita cari dulu buat teman-teman yang mau belajar bareng sama saya. Oke, pembacaan tampilan data aja ya dulu ya. Nah, ini kan kondisi mesin mati ya. Kita geser ke arah kanan. Nah, ini debit BBM, pompa BBM dalam kondisi mati karena mesin mati. Standar samping kondisi mati karena ini posisi boleh mau dihidupkan. Tapi kalau misalkan teman-teman mengalami motor mogok, terus di scan seperti ini kok di sini standar sampingnya on, berarti bermasalah kabelnya. Padahal posisi standar sudah di atas, tapi di sini tulisannya on, berarti bermasalah. Oke, sekarang saya mau standarnya sebentar. Nah, ini posisinya bisa dilihat ya, bentar. Nah, ini standar samping menjadi on. Jadi ini bisa buat kita menganalisa kok bisa mati starternya gini kan. Starter motor ini kan berhubungan dengan switch starter yang di standar ya. Oke, saya kembalikan lagi. Aduh, berat sekali. Oke, di sini udah off lagi. Switch starter off benar, relay starter off benar. Pas itu switch benar. Mode ketinggian 1 benar ya. Oke, sekarang kembali saya akan reset Udah ini aja ya, resetnya nanti aja ya di motor yang lain ya, karena ini sudah cuma untuk pengetesan alat, pembacaannya bener nggak, kan seperti itu ya. Oke, untuk penyetelan dan penyesuaian ini untuk reset ya, reset ECM ya. Di sini untuk peresetan di sini, penyesuaian dan penyetelan
Nah, ini reset ECM. Oke, nanti saja ya. Oke. Intinya alat ini cukup membantu, dan perlu teman-teman ketahui alat ini juga bisa untuk pengecekan aki ya. Nanti saya bikinkan video, karena kalau satu video aja nanti terlalu panjang durasinya teman-teman semua. Oke ya, cukup ini saja untuk video kali ini, mereview scanner motor Zodiac M100 Pro. Ini sangat murah sekali menurut saya, dan sangat lengkap sekali karena udah bisa untuk Honda, Yamaha, Suzuki, dan Kawasaki. Cuman saya belum dengar untuk Zodiac Pro ini bisa untuk remap. Belum bisa untuk remap ya. Setahu saya untuk saat ini belum bisa untuk remap. Cuma untuk bisa membantu untuk pekerjaan kita. Oke, sekian, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.